Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan Badan Legislasi yang kami hormati, Bapak Ibu anggota Badan Legislasi baik yang hadir secara fisik maupun virtual yang sama-sama kami hormati, izinkan kami tim ahli Badan Legislasi menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang minuman beralkohol. Tim TA ini terdiri dari 6 orang, alhamdulillah hadir secara fisik 4 orang. Yang pertama, latar belakang RUU tentang larangan minuman beralkohol. Izin kami membacakan, kesehatan adalah hak asasi manusia, oleh sebab itu negara wajib memberikan pelayanan kesehatan dan melakukan pengaturan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Minuman beralkohol secara klinis dapat mengganggu kesehatan, sebab menimbulkan gangguan mental organik, merusak saraf dan daya ingat, edema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitis, paranoid, dan jika diminum terus-menerus dalam jangka panjang akan memicu munculnya penyakit kronis. Data WHO 12 Oktober 2020 mengklaim bahwa seseorang yang rutin mengkonsumsi alkohol memiliki resiko yang lebih tinggi terinfeksi virus COVID-19. Pasalnya, alkohol dapat melemahkan sistem imunitas tubuh. Konsumsi alkohol bertanggung jawab atas 1 dari 20 kematian secara global setiap tahun, di mana penggunaan alkohol berbahaya membunuh hingga 3 juta orang setiap tahun dan terhitung 5% dari beban penyakit global. Kebanyakan yang meninggal karena penggunaan alkohol lebih dari 75% adalah pria, dan sebagian orang anak muda berusia 15 sampai 29 tahun. Sebagian besar agama di Indonesia mengharamkan untuk dikonsumsi. Namun beberapa kelompok tertentu di masyarakat Indonesia mengkonsumsi minuman beralkohol sebagai bagian dari keragaman ritual adat istiadat dan kebiasaan turun-temurun, serta diyakini sebagai minuman untuk menjaga stamina. Selain itu, minuman beralkohol menjadi salah satu daya tarik wisata dalam pariwisata. Penambahan pemasukan negara dari cukai dan pajak sebesar 3,61 triliun di tahun 2020 dan juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Kewenangan dalam pengaturan minuman beralkohol yang existing hari ini ada, pertama ada di Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan terkait bea masuk dan cukai, Kementerian Kesehatan atau Badan POM, kemudian ada di Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah daerah. Ini terkait di beberapa daerah sudah adanya perda tentang minuman beralkohol. Di samping itu ada juga pengaturan minuman beralkohol di Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, ada dalam Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, ada di Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian ada Perpres 74 2013, ada PP 86 2019, dan ada PP 69 tahun 99. Di samping itu ada juga Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Perindustrian, kemudian Peraturan Kepala BPOM, dan sampai hari ini belum ada pengaturan yang secara komprehensif mengenai minuman beralkohol. Kita ketahui bersama sebagaimana tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa dalam Prolegnas tahun 2021, RUU tentang larangan minuman beralkohol tercantum nomor urut 17, yang RUU-nya disiapkan oleh Badan Legislasi. Yang dari dasar hukum penyusunan RUU ini, karena RUU ini berasal dari inisiatif DPR, dalam hal ini Badan Legislasi,
maka dasar hukumnya adalah pasal 20, pasal 21 dan 28H Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun yang menjadi landasan dalam penyusunan RUU ini, pertama landasan filosofis, setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan kehidupan yang baik dan sehat, sejahtera lahir dan batin, yang merupakan hak asasi yang dijamin pemenuhannya oleh negara untuk melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan sosiologis, sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dilakukan dengan mengendalikan minuman beralkohol yang berdampak negatif bagi kesehatan dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, keamanan masyarakat, serta menurunkan kualitas daya saing bangsa. Adapun yang jadi landasan yuridis, pengaturan minuman beralkohol saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif. Arah yang akan diatur dalam pengaturan minuman beralkohol kira-kira sebagai berikut. Pertama, larangan atau pengendalian, kemudian pembatasan minol impor dan tarif cukai yang tinggi, kemudian dukungan pengembangan minol tradisional atau lokal, kemudian penegakan hukum terhadap produksi, distribusi, dan perdagangan minuman beralkohol serta akibat sosialnya. Materi muatannya kira-kira sebagai berikut. Yang pertama, definisi minuman beralkohol, kemudian jenis, golongan, dan kadar minuman beralkohol. Yang ketiga, pendirian, industri produksi, perizinan, dan mekanisme produksi minuman beralkohol. Keempat, pembatasan impor minuman beralkohol. 5, dukungan pengembangan minol tradisional atau lokal. 6, distribusi dan perdagangan minuman beralkohol. 7, cukai dan pajak minuman beralkohol. 8, pengawasan dan penanganan atas dampak yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol. Ke-9, pengembangan minuman beralkohol untuk industri lain. Ke-10, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah terhadap minuman beralkohol. Kemudian ada larangan dan sanksi. Kemudian ada partisipasi masyarakat, ada ketentuan pidana, dan ada ketentuan penutup. Demikian pimpinan pemaparan pokok-pokok pikiran tentang pengaturan minuman beralkohol yang disampaikan oleh kami tim tenaga ahli. Tentu masukan dan saran dari Bapak Ibu sebagai anggota Badan Legislasi, kami sangat berharap untuk penyusunan naskah RUU di tahap berikutnya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.